Baik. Baik. Baik adik-adik, mohon berkenan untuk mengisi tempatnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus pastinya beliau adalah salah satu alumni kebanggaan dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MS. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Dekan dan seluruh sivitas akademika dari Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Kehutanan, dan tamu-tamu kehormatan serta adik-adik Fakultas Kehutanan, boleh suaranya? Oke, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, para alumni, dan juga yang saat ini menyaksikan via live YouTube di linknya, yaitu IKA Fahutan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kita sesuai dengan tajuk yang tertulis di belakang kita akan melakukan grand launching reuni akbar IKA Fahutan. Kenapa harus ada grand launching dan apa yang akan dilakukan sebelum menuju ke reuni akbar itu? Nanti kita akan sama-sama dengarkan. Di depan ini juga sudah siap stage untuk podcast kita, untuk ngobrol-ngobrol pastinya dengan mereka-mereka Bapak Ibu yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Tapi sebelumnya izinkan kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Helmi MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar menunggu habis hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas rencana terselenggaranya reuni IKA alumni Fakultas Kehutanan Lambung Mangkurat di Universitas Lambung Mangkurat. Apabila nanti terlaksana, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan saya mengharapkan di forum itu kita bisa bertukar pendapat, kita bisa bersinergi untuk memajukan Fakultas Kehutanan, kemudian merumuskan rencana-rencana pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekali lagi selamat, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan reuni Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat tahun 2023. Semoga berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan damai. Selanjutnya, harapan saya sebagai Rektor Universitas Mangkurat adalah bahwa peranan alumni untuk ikut serta membangun kejayaan Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat di masa yang akan datang sangat diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hormat, saya Hanif Faisal, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami tentu menyambut sangat antusias rencana teman-teman alumni dalam menggagas pertemuan akbar. Pertemuan akbar ini harus kita maknai sebagai rekonsiliasi seluruh jajaran komponen alma mater UNAM untuk kembali memajukan UNAM lebih cepat lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, sehingga kontribusi pada Banua ini akan semakin meningkat, akan semakin meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Terima kasih UNAM atas dharma baktinya selama ini dan terus tingkatkan. Mari bersama-sama besarkan UNAM, besarkan Banua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ayas Sarbini, Ketua DPD RAI Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat dan sukses yang akan dilaksanakannya ulang-ulang. Kenapa Pak? Reuni Akbar ya? Reuni Akbar. Yang tiga reuni Akbar lah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ayas Sarbini, Ketua DPD RAI Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Subang-Mangkurat. Juga terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MSI, kepada Ketua IKA Pak Naparin, terima kasih atas kehadiran Bapak. Juga kepada kakak-kakak angkatan, para dosen kakak angkatan kami juga, dan adik-adik angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Subang-Mangkurat yang berhadir secara offline maupun secara online hari ini. Salam sehat semua. Grand launching pada hari ini adalah satu rangkaian daripada kegiatan atau proses kegiatan dari Reuni Akbar Februari 2023, di mana rangkaian awalnya adalah kami ditunjuk sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar oleh Ketua IKA, Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan. Kemudian kami mencoba bersama-sama tim memproses, kemudian mempersiapkan rangkaian-rangkaian, langkah-langkah bagaimana Reuni Akbar nanti pada bulan Februari itu bisa berjalan dengan sukses dan meriah. Tambah satu lagi, bermakna. Jadi kita ada 3 nih sasaran kita: sukses, meriah, bermakna. Bermakna itu bisa mendalam lah, diingat sepanjang waktu. Nah, jadi sampai hari ini kita grand launching. Setelah itu kami akan menyiapkan seksi acara juga sudah bekerja. Kemudian acara-acara kita, kemudian tempat sudah kita booking semua, dan acara yang ke depan kita sudah lakukan. Nah, hari ini kami sebagai panitia mungkin mau menjelaskan kepada seluruh alumni yang hadir secara offline maupun online, maupun yang nanti akan mendengar YouTube di sini lewat YouTube maupun Instagram, bagaimana nih ceritanya Reuni Akbar ini mau seperti apa, bagaimana eksistensi IKA ke depan supaya mungkin lebih kita bersatu, kemudian bagaimana IKA ini juga menjadi wadah kreativitas para alumni Fakultas Kehutanan Simlau. Hari ini kita akan menjelaskan secara diskusi. Itu sementara yang kami laksanakan dalam proses ini. Alhamdulillah, meskipun terlambat, tetapi belum terlambat banget. Starting point kita bulan Oktober
kita laksanakan bulan Februari tanggal 11-12. Hal yang pertama. Yang kedua, reuni akbar kita punya tagline. Tagline-nya adalah Bakti Rimbawan untuk Hijaunya Indonesia. Jadi pengambilan tema ini cukup ada prosesnya. Kenapa kita ngambil tema ini? Kita mau bagaimana para alumni dan adik-adik kita yang sedang berkuliah di Fakultas Kehutanan peduli terhadap lingkungan dan nanti melewati berbagai proses dan kebijakan-kebijakan alumni yang menduduki jabatan-jabatan strategis juga berorientasi bagaimana bisa menjaga lingkungan. Ini yang kita bawa tema ini untuk bagaimana kita awareness, kesadaran. Yang kedua, tema ini juga kita ajak kepada para stakeholder lain. Stakeholder lain itu maksudnya perusahaan-perusahaan yang mau berorientasi menjaga lingkungan. Nah, perusahaan-perusahaan inilah jadi sasaran kami untuk menjadi partnership di dalam sponsor. Jadi kita juga mengharapkan tim sponsor kita akan bergerak pendekatan dengan beberapa perusahaan yang berorientasi menjaga lingkungan untuk bisa mendukung acara kita. Ini yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga, reuni akbar pasti sasarannya adalah silaturahmi. Konsep kita reuni akbar ini ada dua. Reuni keseluruhan secara bersama-sama seluruh alumni kita sediakan 1,5 hari. Hari Sabtu dan malam Minggu. Hari Minggu reuni angkatan. Jadi setiap angkatan silahkan membuat acara masing-masing untuk temu kangen lah. Karena kita harapkan sasarannya teman-teman kita, kakak-kakak angkatan kita yang ada di luar Kalimantan. Mungkin banyak sekali yang juga kangen untuk ketemu bersama-sama. Nah, jadi sarana reuni akbar juga menjadi sarana reuni angkatan. Nah, itu akan kita siapkan spot-spotnya untuk masing-masing kumpul angkatan. Ini yang jadi konsep kita sehingga kami bersama-sama panitia yang ada. Pertama, saya juga sangat terima kasih banyak pada para panitia yang support, yang sangat mendukung acara ini dan mengikuti proses-prosesnya sehingga acara kita bisa sampai sekarang, bisa sampai saat ini sudah terlaksana. Tinggal kita acara selanjutnya persiapan, kemudian pendaftaran, kemana mendaftar nanti akan kita jelaskan, kemudian pelaksanaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan, bapak-bapak, kakak-kakak angkatan kita, adik-adik angkatan, termasuk dosen, para dosen yang membantu dengan yang mensupport kita dengan maksimal sehingga acara ini bisa terlaksana. Kembali semua pada kami mengharapkan partisipasi semua alumni untuk bisa bersama-sama mensukseskan. Jadi kalau panitia saja mungkin nggak sanggup. Kita perlu semua para alumni sesuai dengan segmennya lah. Yang senior kita ini kan, yang junior juga bisa mendukung. Kita harapkan semua untuk bisa mendukung acara kita. Nah, mungkin dari itu progres dan sasaran capaian yang akan kita capai. Kita berdoa bersama-sama semoga acara reuni akbar tanggal 11 dan 12 Februari 2023 bisa terlaksana dengan lancar sesuai sasaran kita, sukses, meriah, dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Helmi. Sambutan berikutnya
Kita undang Ketua IKA Fahutan ULM, Bapak Insinyur Nafarin MP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Mungkin sudah lupa ya kita ya. Hidup Rimbawan. Salam Rimbawan. Salam. Ada juga kami lihat Forester, yes katanya. Seperti itu ya anak-anak baru ya. Forester, yes. Forester. 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 Iya, makasih. Ini supaya memberi semangat untuk kita, spirit untuk kita. Pertama-tama kami terima kasih kepada pembawa acara atas tempat kami yang hormati guru kami, dosen kami, Bapak Profesor Dr. Sindu Semanata, kemudian kami hormati Bapak Dekan Fakultas 6 ULM, kemudian kami hormati Ketua Panitia, serta seluruh rekan-rekan fakultas yang berhadir pada sini serta adik-adik mahasiswa yang juga berhadir pada kesempatan saya ini. Kami nama Nafarin, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan ULM, yang mungkin mudah-mudahan sampai detik nanti pada saat nanti reuni akbar, kemudian pada selesai musyawarahnya akan ada dipilih ketua baru. Kita berharap akan ada ketua baru sehingga ada regenerasi untuk berikutnya. Kami dari alumni merasa bersyukur bahwa kegiatan ini sudah mulai berjalan dan hari ini sudah akan launching untuk reuni akbar. Seperti yang sampaikan ketua tadi, temanya adalah bakti Rimbawan untuk hijaunya lingkungan. Dan ini sesuai dengan tema secara umum di Kementerian Kehutanan LHK sekarang, bahwa hutan lestari masyarakat sejahtera. Nah, kita dari IKA alumni lebih banyak mengarah kepada di samping tujuan kita adalah dalam rangka forum silaturahmi antar sesama alumni, kita juga memberikan mitra kepada fakultas. Jadi dalam hal ini ke arah sumber daya manusia. Kita sudah banyak bermitra dengan fakultas dalam rangka untuk peningkatan SDM kita, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan untuk perbaikan lingkungan. Kami ada bakti untuk penanaman yang melibatkan kawan-kawan dari fakultas, juga kawan-kawan dari alumni. Kemudian kita juga mencoba sekarang ada pengaturan untuk kartu anggota baru terhadap alumni baru yang sudah secara otomatis langsung masuk menjadi anggota baru alumni Fakultas Kehutanan. Ini pun cukup dengan memasukkan data, masukkan ke sistem online, aplikasi akan keluar sendiri data itu. Dan kita berharap ini akan terus berlanjut. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah keikatan rasa kasih kawanan, rasa kerimbawan. Ini yang perlu juga kita perkuat, baik dari yang paling pertama sampai dengan terakhir alumni kita. Mudah-mudahan ini jalin informasi antara sesama alumni masuk di dalam ikatan alumni bisa berjalan baik. Dan kami berharap ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan kontribusi lagi kepada fakultas bagaimana untuk peningkatan ke arah ini. Karena bagaimanapun juga jiwa Korsa Rimbawan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pengembangan hutan ke depan. Tidak hanya di tempat kita, di fakultas, tetapi juga di kementerian, termasuk juga di dinas kehutanan. Jiwa Korsa Rimbawan ini harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan khasnya Forester Rimbawan adalah jiwa Korsa ini. Kami berharap ini tetap harus menjadi bagian dari identitas dari Rimbawan kita. Kemudian yang berikutnya adalah juga mudah-mudahan dengan adanya reuni akbar ke depan ini, kami berharap apa yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, kita akan memberikan suatu kenangan tersendiri. Di samping lancar, tapi juga nanti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Manfaatnya tentu saja ada jalinan informasi, sharing informasi sesama alumni melalui di ikatan alumni ini. Kita sudah punya WhatsApp group, kita sudah punya email, kita sudah punya website dan seterusnya. Manfaatkan sebaik-baiknya
media sosial ini untuk kepentingan kita bersama. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafari. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat sekaligus membuka Grand Launching Reuni Akbar IKA Fahutan Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Bapak Dr. Haji Kissinger, S.Hud MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Semoga kebahagiaan dan rahmat Allah Ta'ala tercurah untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian Bapak Ketua IKA Alumni Fakultas Kehutanan Bapak Insinyur Haji Naparin MS, kemudian tamu kita juga dari BKSDA yang sebenarnya juga adalah dosen di Fakultas Kehutanan Bapak Dr. Insinyur Haji Mahrus Aryadi, dan segenap dosen, para mahasiswa, serta para undangan sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, berkat dan karunia-Nya jualah kita semua dikumpulkan dalam satu kegiatan yang saya pikir cukup luar biasa, dan ini menjadi satu momentum bagi kita semua untuk bisa meningkatkan korsa dan eksistensi dari kehutanan di Indonesia. Ajang silaturahmi ini kita anggap menjadi satu momentum yang begitu penting, karena disinilah kita semua akan menunjukkan siapa kita. Selama ini terjadi sedikit penurunan akan self confidence dari para mahasiswa ketika mengikuti kuliah di Fakultas Kehutanan. Tetapi adanya reuni akbar ini akan menjadi stimulus bagi kita semua, bagi para adik mahasiswa, bahwa pilihan kalian masuk di Fakultas Kehutanan adalah benar adanya. Reuni akbar menjadi salah satu ajang silaturahmi yang disebutkan oleh ketua pelaksana tadi, akan menjadi satu ajang yang bermanfaat dan juga memberikan makna. Kalau saya menilai reuni akbar ini adalah ajang silaturahmi yang banyak memberikan manfaat serta kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan itu tidak sekedar manfaat, tidak sekedar bermakna, tetapi seluruh kebaikan ada di sana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi satu kegiatan yang dapat bermanfaat baik saat ini maupun akan datang. Saya sangat berterima kasih sekali kepada panitia penyelenggara reuni akbar IKA Fahutan ini karena memiliki tema Bakti Rimbawan untuk Hijaunya Indonesia. Jadi ini menjadi moto kita semua, bahwa Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat menginisiasi
bakti rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk panitia pelaksana kegiatan ini. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Grand Launching Reno Akbar IKA Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Oke, dengan demikian resmi sudah kick off dari Grand Launching Reuni Akbar yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang momen. Tapi dapat saja-sajanya aja, Bang. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan. Si live kuning tapi jaringan. Testimoni dulu ya, video testimoni dulu Pak. Oke, baik. Pas apa? Oh, oke. Lagu. Oke, fokus bener di sini apa ya? Suaranya masuk banyak sini. Ya. Sudah lebih bagus lah cahayanya. Aman aja. Ya itu pokoknya tergantung kan ini. Cuman yang zit-zit dikit tuh yang gabung di sana tuh. Memang Mika itu kadang itunya yang di buriknya tuh dikendori di PCT kadang bisa. Oh gitu lah. Itu ada kalau kayak dropnya tuh yang ditabungnya tuh. Lagut gitu. Kendori PCT kadang. Oh iyalah. Itu kayak gini. Ini set mil lo tadi. Ya, ayo. Ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran tanyamu saat ku lemah, saat ku lemah. Tersadar ku tinggal sendiri, mana lagi sembahyang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab. Kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tanya,
Bapak Ibu dan terutama mungkin yang saat ini menyaksikan via live YouTube, ini adalah salah satu kebanggaannya Fakultas Kehutanan ya, angkatan berapa? 2022, namanya Sevira. Sevira akan mengikuti ajang apa untuk mewakili Kalimantan Selatan, bukan hanya fakultas. Cerita dulu sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevira Farani dari angkatan 2022. Jadi mungkin insya Allah tanggal 23 ini saya berangkat ke Malang, Universitas Brawijaya untuk mengikuti Peksiminas 2022. Peksiminas itu apa? Jadi Peksiminas itu adalah pekan seni mahasiswa tapi udah tingkat nasional. Jadi dari sekian banyaknya seleksi, alhamdulillahnya saya terpilih untuk mewakili Kalimantan Selatan. Oke, baik, terima kasih. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan bisa membanggakan Kalimantan Selatan, otomatis membanggakan kampusnya, UNLAB, membanggakan fakultasnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Septi. Terima kasih ya. Baik, tadi kita sudah dihibur, suaranya luar biasa. Hari ini kita juga tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan dalam sambutan-sambutan bapak-bapak kita. Tapi kita akan elaborasi lagi. Ini sementara 11, belum digabung yang kita sudah kick off grand launching persiapan menuju 63 reuni akbar. Mengapa dikatakan akbar? Apa saja? Tadi Pak Helmi sudah katakan bahwa tidak hanya meriah tapi harus bermakna. Meriah dan bermakna seperti apa, kita akan undang saja. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita elaborasi dari narasumber-narasumber kita. Kita undang Ketua Panitia Reuni Akbar IKA Fahutan ULM, Dr. Insinyur Muhammad Helmi MM. Silakan Pak bergabung. Tadi kayaknya belum puas Pak jawaban-jawaban di sambutan ya. Baik, selanjutnya kita juga undang Ketua IKA Fahutan ULM, Bapak Insinyur Navarin NPMP. Silakan Pak Navarin bergabung bersama kita. Dan selanjutnya kita juga akan undang Dekan Fahutan ULM, Dr. Kissinger Eshut MSI. Dan tidak hanya yang bertiga, karena kita ini harus mendapatkan inspirasi serta motivasi. Baik yang ada di sini, adik-adik yang muda maupun para alumni yang saat ini mungkin sedang menyaksikan di live YouTube ini. Kita undang dengan hormat. Yang sangat kita hormati dan kita sayangi Bapak Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MS. Profesor GMH kita panggil. GMH, silakan. Inilah terlalu heboh ternyata. Baik, oke. Oke, jelas.
Baik, tadi sudah dijelaskan. Saya ingin ke Ketua Panitia dulu ya. Ketua Panitia tadi menjelaskan adalah meriah, bermakna. 11, 12 Februari. Selintasi tadi disebutkan bahwa akan ada reuni angkatan, akan ada reuni akbar. Kalau boleh di-share sedikit sebetulnya lebih detail lagi, seperti apa konsepnya? Miringnya ke sini lagi sedikit. Ini saya tidak menutupi beliau ya? Oke, baik. Aman saja voice-nya? Aman, tadi ke Oke, sini lagi. pakai mic. Boleh. Nah, iya kayaknya. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, menarik sekali. Jadi reuni akbar kita bisa pandang dari berbagai perspektif ya. Pertama, keinginan untuk bersilaturahmi itu muncul kadang-kadang dari angkatan. Jadi, oh satu angkatan, kadang-kadang kumpul di mana bisa makan-makan bareng seperti itu. Nah, fakultas IKA alumni Fakultas Kehutanan punya program untuk melaksanakan reuni akbar. Artinya reuni seluruh angkatan, sehingga atas perspektif keinginan masing-masing alumni yang untuk bergabung dengan angkatan, maka kita gabunglah. Ada reuni akbarnya, ketemu seluruh angkatan, di mana mungkin kangen dengan dosen-dosen yang dulu, dan angkatannya juga melaksanakan reuni seperti itu. Mungkin itu Bu. Oke, artinya biasanya kan kedekatan itu memang lebih ke angkatan ya, tetapi diikat dalam kondisi besar. Kalau mau ketemu, kalau namanya dosen-dosennya, dalam tanda kutip guru-gurunya, ini kan guru semua angkatan. Jadi kalau mau ketemu dengan guru-guru, dengan dosen-dosennya adalah di reuni akbarnya. Kalau tadi bermakna, oke, tadi seru-seruan silaturahimnya akan diatur sedemikian rupa. Kalau bicara bermakna, kira-kira makna apa? Kalau melihat di belakang, tulisan temanya ini luar biasa. Bakti Rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Ini adalah tema yang besar sekali. Tapi apa yang ingin dilakukan ketika nanti reuni supaya ada maknanya itu? Betul. Nah, makna reuninya yang pertama kita uraikan ya Bu. Reuninya ini kita bikin supaya bisa diingat sepanjang masa. Bagaimana caranya nih? Menurut panitia kami, kita bikin program-program acara kumpul bareng, tetapi ada acara-acara sisipan yang bisa mengingatkan para yang hadirin yang datang untuk wah, reuni akbar kita sangat bagus, bermakna seperti itu. Nah, di mana program kita cukup banyak Bu, hampir ada 6 program. Pertama, kita kalau mau bus itu kita memiliki ketua baru, kemudian ada seminar, ada UMKM Expo. UMKM Expo ini kita mengharapkan angkatan-angkatan yang punya kreativitas di angkatannya untuk ikut menyumbangkan kreativitasnya. Apakah bisnisnya, usahanya, atau apa keseniannya, atau apa yang dia bisa diekspokan di sana. Jadi kami menyediakan beberapa stand untuk setiap angkatan untuk bisa memberikan untuk bisa terlibat di expo itu. Expo itu. Baik. Ya, termasuk usaha-usaha kecil, menengah dan Oh baik. Mengikatnya adalah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau yang sifatnya long term itu kan pas acaranya. Untuk yang long term bermaknanya itu apa yang akan dilakukan? Nah, ini temanya yang kita bawa. Bakti Rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Kita mengharapkan, menggugah, memberikan kesadaran atau mengajak. Nah, berapa proses nih kepada para alumni? Menggugah, mengajak ya. Memberi himbauan, mengajak kan iya, itu. Pada para alumni untuk berorientasi pertama Bu, dan melaksanakan dengan peduli terhadap lingkungan, menjaga alam seperti itu. Mengembalikan giroh dan spiritnya sebagai seorang rimbawan begitu. Nah kira-kira itu kan tadi panitia nih. Panitia udah sibuk, udah merancang sekeren mungkin untuk tanggal 11-12.
apa yang membuat para alumni yang sekarang entah di mana-mana tercerai-berai, mungkin juga berkiprah di berbagai daerah, untuk betul-betul tertarik datang? Kira-kira apa yang paling menjadi daya tarik kuatnya? Ya, untuk datang di Reuni Akbar. Iya pastinya ya, untuk datang di Reuni Akbar. Jadi selain OMKM Expo, kita ada Forest Music Festival. Forest Music. Jadi ada festival musik bagi para SMA yang anak-anak muda, tapi dia menyuarakan lagu-lagu lingkungan hidup. Oke, jadi tetap spiritnya sesuai dengan tema. Yang kedua, insya Allah siang hari kita lakukan UMKM Expo, Forest Music Festival, malamnya kita insya Allah akan gala dinner, kumpul bareng bersama seluruh alumni di auditorium OLM yang besar itu, yang kapasitasnya 3.500 personal orang, yang insya Allah, dan kita merencanakan untuk mengundang live music konser. Oke, siapa bandnya masih disimpan? Insya Allah nih direncanakan nih, Padi Reborn. Oke, ini jadi tidaknya Padi Reborn datang itu tergantung dari support semua yang saat ini menonton. Oke, baik. Nanti kita ke Pak Helmi lagi. Pak Nafarin sebagai Ketua IKAFA Hutan. Tadi saya dengar salah satu itemnya adalah akan adanya pergantian juga ketua. Berarti akan dilengsirkan loh Pak. Sekaligus bahagia, sekaligus selesai. Masa tugas Pak sudah berapa lama ya Bapak tugas? Jadi kalau kami ini sudah cukup lama sebenarnya. Kenapa perlu Reuni Akbar? Karena memang kita sendiri reuni sudah puluhan tahun belum terlaksana Pak ya. Kemarin 2 tahun ke depan, 2 tahun sebelumnya kita belum laksanakan. Karena ada pandemi tertunda. Jadi kenapa perlu ini? Memang sekaligus Mubes ini mengiringi nanti Reuni Akbar. Dan kami sudah 10 tahun lebih jadi ketua Ikatan Alumni, kami berharap ada generasi. Berarti ini Reuni Akbar ini menjadi kado terakhir ya jika pengurusan Pak Nafarin. Pak Nafarin sendiri bagaimana, kan pastinya sebagai ketua itu yang melakukan banyak komunikasi dengan para alumni. Apakah sudah melakukan woro-woro awal untuk berbagai angkatan, dan kira-kira antusias awal itu mereka seperti apa untuk Haji? Justru muncul event ini karena memang desakan dari Pak alumni, Bu. Desakan dari alumni berbagai angkatan untuk segera melaksanakan Reuni Akbar. Karena mereka kangen sekali terhadap kawan-kawan yang sudah ada di mana-mana, provinsi lain, Jawa, Sumatera, dan seterusnya, ingin bertemu di Banjarbaru. Ini yang motivasi mereka. Benar kedua juga ingin ke kampus, mereka. Seperti apa kampus sekarang? Jadi sekarang lihat ada yang puluhan tahun nggak kesini. Mereka ingin kesini melihat seperti apa kondisi kampus kita sekarang. Nah, itulah perlunya Reuni Akbar yang oleh Pak Helmi tadi. Baik, sedikit agak bergeser. Tadi kan kita sudah bicara keriaan reuni dan lain sebagainya. Kita bicara ikatannya nih. Ikatan itu kan tidak hanya masalah silaturahmi, tidak masalah ketemuan reuni rame-rame. Pastinya kalau kita membentuk sebuah ikatan harus ada sesuatu, harus ada program mau dibawa kemana. Nah, kalau boleh flashback sekalian, mungkin ini jadi catatan untuk penerus dari Pak Nafarin. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin Pak Nafarin sampaikan kepada penerus nanti untuk dilanjutkan seperti apa? Jadi ke tema besar yang dari tema alumni ini, tema besarnya kan hutan lestari masa sejahtera. Nah, kami ingin seluruh alumni itu terlibat langsung di sekitar ini. Yang belum juga harus ikut terkait, yang sudah harus informasikan. Justru itu forum ini memang tidak hanya sekedar terbuka, tetapi juga sebagai forum informasi, sharing informasi terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan kehutanan. Termasuk sekarang yang jadi sorotan adalah barangkali nanti Pak Guru Besar akan menyampaikan masalah emisi karbon. Ini yang ke depan. Alumni juga harus memahami ini, harus memahami dan bisa menginformasikan kepada kawan-kawan yang baru, termasuk juga mahasiswa, bahwa kita sekarang dituntut untuk menuju ke low karbonnya, bukan lagi sudah air karbon. Sebab itu bagaimana caranya peran kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita sudah menuju ke arah sana dan tidak lagi mengurangi atau menggunakan energi-energi yang memang berbasis fosil, tapi harus berbasis lingkungan. Ini yang tugas kami juga, Bu. Tugas kita menyampaikan informasi dari kampus kita, kemudian kita juga memberikan mitra dengan kampus. Kita akan mencoba membantu. Ada anak mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang bagus, kita bantu melalui beasiswa. Kemudian kita juga ada memberikan partisipasi dan rangka untuk
pengembangan yang lain seperti masjid musola yang sekarang itu kan dari Bakti Alumni, betul beliau juga ketuanya kemarin. Ini konkretnya seperti itu. Kita ingin memberikan sesuatu yang bermakna untuk kampus, termasuk masalah pendidikan, termasuk juga masalah bagaimana mahasiswa bisa maju dengan kondisi yang memang agak kurang, kita bantu. Seperti itu. Baik, alumni Fakultas Kehutanan ULM itu kan banyak berkiprah di berbagai. Ada yang memang backgroundnya tetap bekerja sesuai dengan background pendidikan. Ada yang kemana-mana. Bapak aja kemarin terakhir di bidang mana begitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat mereka kiprahnya kan pasti hebat-hebat sebagai pribadi untuk bisa akhirnya mengaitkan ini menjadi juga kebanggaannya alumni, kebanggaannya IKA. Biasanya bagaimana mengikat mereka semua itu? Ya kembali lagi kita memang ke jiwa korsa Rumbawan dulu. Bagaimana untuk, tapi yang paling penting adalah jiwa korsanya. Bagaimana rasa empati sesama alumni, kemudian jadi tidak hanya kita itu, hampir seluruh peimbawan di Indonesia seperti itu. Mereka punya jiwa korsa yang sangat tinggi. Nah, kita pun harus begitu juga. Nah, sehingga kita akan meyakinkan kawan-kawan bahwa kita pun mampu dimanapun ditempatkan. Dan alhamdulillah saya kira di provinsi banyak alumni kehutanan yang mau mendapati posisi tidak hanya di kehutanan, tetapi juga di lain kehutanan. Nah, kita informasikan kepada kawan-kawan semua bahwa karir itu tidak hanya terfokus di sektor kehutanan, non kehutanan pun tidak bisa berkembang. Bahkan sekarang di perbankan pun juga banyak. Iya, banyak sekali ya. Yang paling penting tadi jiwa korsanya tetap terjaga. Oke, baik. Saya ke Pak Dekan sedikit. Pak Dekan, tadi kan bicara dari sisi alumni. Sebetulnya kalau Pak Dekan sendiri mewakili kampus, kalau melihat para alumni yang sudah berkiprah di luar, ataupun mungkin adik-adik di sini ya, yang pastinya pada titik tertentu juga akan menjadi alumni setelah dilepas, itu harapan dari kampus terhadap alumni itu seperti apa? Sebenarnya harapan kita dari para alumni itu adalah bagaimana dia mencintai kampus. Itu yang penting. Bagaimana walaupun dia berada di berbagai bidang, dia masih tetap loyal terhadap kampus. Istilahnya itu right or wrong is my campus. Seperti itu. Jadi tidak banyak yang kita tidak terlalu berharap diberi bantuan yang seperti minta-minta, tidak. Tetapi kita hanya ingin mereka loyal terhadap kampus. Kita bisa bersama para dosen, para mahasiswa dan alumni menciptakan satu collective action, terutama untuk mewujudkan apa tema kita, mewujudkan hijaunya Indonesia. Baik. Collective action itu menjadi menarik ya Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan bukan isu ini sudah melakukan action juga. Ibu kota negara akan berpindah ke seputar kita, walaupun bukan di Kalimantan Selatan tapi masih di hutan, kawasan hutan Kalimantan. Kira-kira Pak, isu ini kan bisa menjadi sesuatu yang besar untuk IKA Fahutan ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Dekan? Jadi sebenarnya kita itu daripada membuat jargon, lebih baik berbuat. Jadi kita menunjukkan bahwa Fakultas Kehutanan ULM ini punya karya besar dalam membangun hutan, membina desa-desa di gambut, dan segala contoh-contoh yang baik kita tunjukkan. Jadi tunjukkan itu dengan perbuatan. Dengan perbuatan yang kolektif. Kalau kita sendiri-sendiri itu kan tidak bermakna, tetapi kalau itu dikerjakan secara bersama, insya Allah akan hasilnya lebih besar. Baik, dari kampus sendiri adakah program yang memang akhirnya mengikat? Wow. Inilah ciri-ciri khas Rimbawan, harus siap dengan ini intermezzo ini. Baik, adakah program di kampus sendiri yang melibatkan para alumni ini, baik mereka yang saat ini menjadi orang besar, pejabat dan lain ataupun juga mereka yang berkiprah di tempat lain untuk melakukan collective action yang berdampak positif? Saya pikir dari beberapa fakta yang ada itu terjadi, hanya saja mungkin belum optimal, sehingga dengan adanya reuni akbar itu akan membangkitkan semangat collective action itu. Oke, mudah-mudahan nanti lebih bisa dikerucutkan, diwujudkan, dan tidak hanya wacana tapi langsung action.
Baik, kita ke Prof. GMH, Prof. Hatta. Kita tahu ini adalah salah satu bukti nyata. Dan kemarin ketika acara 70 tahun perjalanan hidup Pak Prof. GMH, beliau banyak testimoni dari banyak orang. Ketika beliau menjabati suatu boleh dikata posisi penting di kementerian, beliau tidak lupa ke kampusnya, ke fakultasnya juga. Artinya ada hal yang memang terus diingat di mana bumi dipijaknya. Pak Hatta mungkin bisa di-share kepada kita semua dan juga para alumni. Kira-kira ketika kita berkiprah di luar, apa kontribusi yang paling tepat untuk diberikan kepada kampus? Baik, terima kasih Bu Diana. Saya pertama rasa yakin dan percaya ya, karena penelitiannya ini kayaknya luar biasa nih. Tepuk tangan dulu Pak untuk panitia. Pokoknya kursanya luar biasa ya. Oke. Sudah beberapa kali komitmen beliau itu bagus. Jadi kira-kira sukses ini. Nah lalu begini, himbauan saya kepada alumni gitu ya, supaya dimanapun berada tetaplah kita memberikan kontribusi kepada fakultas kita. Kontribusi ini jangan diartikan uang terus ya. Bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk apa lagi ya, yang menjatuh informasi atau bantuan yang berupa materi pun tidak jadi masalah gitu ya. Nah ini saya kira penting, apalagi sekarang salah satu IKU, wah saya ini jadi ke teknis ini, salah satu IKU yang wajib dilaksanakan bahwa setelah entah 2 tahun, saya lupa deh batasnya, setelah 2 tahun kalau nggak salah, lulusannya harus sudah punya pekerjaan dengan gaji minimal sekian. Itu menjadi penilaian itu. 1,5 UMP. Nah 1,5 UMP. Siapa yang bisa membantu selain alumni saya kira. Oleh karena itu ini tugas berat dari Wakil Dekan 3 saya kira ini, bagaimana menghimpun data alumni ini, di mana mereka kerja itu perlu. Nah jadi itu nanti dalam ini juga berguna dalam waktu kita praktek. Sekarang memang sudah terkumpul, tapi saya yakin masih banyak yang belum terkumpul. Jadi termasuk yang pertemuan-pertemuan yang sifatnya dulu parsial, masing-masing angkatan, ini mulai kita jadikan yang lebih besar lagi begitu. Nah jadi saya kira seperti itu. Kemudian begini, ini tema ini saya kira sangat relevan sekali ya. Dunia sekarang memang seperti ini, hijaunya ini. Tadi Pak Anu menyindir-nyindir ke saya sebetulnya, ketua alumni. Jadi memang betul kondisi sekarang ini Bapak Ibu, gas rumah kaca kita adalah pada posisi 52 gigaton. Sudah merasakan sendiri kan, di mana-mana terjadi bencana apa segala. Ini kalau dibiarkan tahun 2030 sebentar lagi nih akan menjadi 58 gigaton. Itu kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu memang ini pas sekali ini ya. Cuma pengertian hijaunya Indonesia ini ya, jangan hanya diartikan sekedar menanam pohon saja ya. Tapi juga sikap kita sehari-hari. Bagaimana jangan mencemari lingkungan begitu. Nah misalnya katakanlah yang ringan saja gitu. Kalau misalnya tidak perlu pakai mobil, cuma dekat kok. Kenapa mesti pakai mobil? Itu kan ngeluaran gas rumah kaca, itu contoh. Jadi sikap kita sehari-hari harus kita usahakan hijaunya Indonesia ini ya. Kemudian tadi karena kita ini memang ada di mana-mana Bu. Jadi ada yang sifatnya program itu memang masing-masing sesuai dengan keberadaan dia, tapi tetap ini yang jadi pegangan gitu. Atau nanti ada program yang bagus yang besar yang kita kelola di sini yang sifatnya kompleks gitu ya. Nah seperti itu saya kira yang harus kita lakukan ya. Baik, Pak Hatta boleh nggak di-share ketika ini nih sekalian jadi inspirasi, walaupun kemarin sempat di-share tapi itu kan kebanyakan testimoni dari orang gitu loh. Kita ingin tahu dari Pak Hatta sendiri. Ketika misalkan kita mendapatkan positioning yang cukup signifikan untuk membantu, ya, betul. untuk membantu alumni. Tadi Bapak juga mengatakan jangan terlalu dipikirkan, jangan kebayangnya itu jadi susah karena nanti dimintain duit terus gitu, gitu kan. Ada juga yang
males nih didatengin panitia. Ada Pak Heli, oh masih minta duit nih katanya. Nah ini kira-kira apakah dari Bapak sendiri saat itu ketika menduduki posisi yang cukup signifikan dan penting dan bisa membantu, apa yang pertama kali dilakukan dan juga bagaimana itu tadi menarik sekali ketika kita membantu para alumni yang masih junior itu untuk berada di lingkungan kita, karena katanya link itu menjadi penting. Kita tahu universitas lain itu linknya kuat. Betul. Saya tidak tahu apakah ULM ini sekuat apa dalam membantu di bawahnya. Betul. Ya, saya ini tidak tahu ya. Mungkin masing-masing individu bisa berbeda apa intensitasnya gitu. Saya ini kebetulan hitungannya itu saya 50 tahun di Fakultas Kehutanan. Jadi wajar kalau saya merasa terikat sekali dengan fakultas. Kalau teman-teman lain mungkin 7 tahun selesai. Nah, jadi agak beda ya. Jadi karena saya begitu, akhirnya saya memang perhatian sangat besar kepada Fakultas Kehutanan. Saya berupaya begitu waktu saya di sana punya kesempatan kekuasaan begitu ya, tapi dalam artian positif aja sih, bukan jelek. Saya mencoba menghimpun alumni kehutanan di mana saja begitu. Dan sempat beberapa saya angkat, saya taruhkan di tempat yang bagus, gitu. Tapi harapan saya juga jangan lupa dengan Fakultas Kehutanan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, Bu. Kalau tidak ada Fakultas Kehutanan, terpaksa saya ngambil unlapnya gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, lalu apa maksud saya? Kalau kita nanti melaksanakan ini ya, saya menambahkan yang 3 disampaikan Pak Ilmi. Salah satunya tadi soal sukses ya. Kalau bisa yang saya bilang sampaikan kemarin 3 sukses itu. Pertama, sukses dari segi pelaksanaannya. Jadi artinya lancar, aman, tidak ada permasalahan, pesertanya nanti well informed, begitu bagus informasinya apa, soal apa kak, penginapan kak, apa kan, transportasi kak, apa, bagus. Itu sukses yang pertama, kita upayakan. Yang kedua adalah substansinya, kalau memang kita mau mengarah ke sini, nah harus ini bagaimana caranya nanti tim apa namanya? Ada organizing committee, ada steering committee itu harus mengarahkan seperti apa gitu. Nah, yang ketiga itu adalah sukses dalam artian menimbulkan dampak ekonomi. Mau tidak mau kan kita berkumpul sini kan itu mendatangkan ekonomi juga itu, kegiatan ekonomi. Saya kira itu ya. Nah, itu 3 pesan penting ya Pak. Jadi teknis, substansi, dan paling penting adalah dampak. Jangan sampai hajatan bubar selesai, malah ninggalin sampah dalam tanda kutip ya. Sampah-sampah negatif, gerunuman kurang, kata orang belajar ya. Itu jangan sampai. Oh menarik. Kalau orang sudah senior tuh pesannya luar biasa. Saya ingin balik dulu ke Pak Helmi. Pak Helmi, kira-kira berapa orang yang menjadi target kehadiran dari alumni ini? Itu tapi pesan 3 Pak. Nah, itu harus jadi kekuatan panitia Pak. Payung. Siap Pak Fata, insya Allah kita lakukan, kita ikhtiarkan. Nah, target kita 3.500 peserta minimal. Insya Allah kita harapkan datang dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Iya, luar negeri kalau perlu. Luar negeri juga ada, insya Allah. Sehingga Bu, cara kita bagaimana kita mensosialisasikan ini, selain kita grand launching, kita juga mengumpulkan semua ketua angkatan dalam satu grup WA lewat kita namakan arah hubung nih. Nah, kemudian kita akan menyalurkan semua informasi apapun melewati semua ketua angkatan. Mungkin saya tambahkan ya Bu? Boleh, silakan. Ya. IKA Fakultas Kehutanan sudah punya website sendiri. Apa itu nama website-nya? IKA fahutan.olm.org. Oke. Ini ya yang tidak hadir di sini. Sekali lagi diulang Pak, IKA fahutan.olm.org. Nah, di website itu semua alumni bisa meregister untuk hadir ke acara reuni akbar. Di sana ada roomnya, ada home, ada kegiatan, kemudian ada reuni akbar. Nanti silahkan klik reuni akbar, kemudian untuk mendaftar. Untuk pendaftarannya kita minimal mungkin kita minta sumbangan lah. Nah, minimal kontribusi ya. Kontribusi kalau ya. Sumbangan kesannya tuh aduh gitu ya. Minimum kontribusinya untuk jalannya acara ini berapa Pak?
150.000. 150.000 untuk seorang alumni Kapahuda itu kecil lah ya. Boleh lebih. Oke, boleh lebih, itu minimum ya. Minimum, Baik. ya. Itu langsung di situ ada klik, begitu klik nanti Ya. langsung ada rekening dan lain-lain. Daftar, ada rekening, kemudian dia transfer lewat itu, lewat transfer, kemudian dia bisa upload lewat website itu. Baik. Mudah-mudahan setelah grand launching kick-off hari ini itu sudah mulai ya. Betul. Sudah mulai kling Ya. orang untuk melakukan konfirmasi. Walaupun kadang-kadang biasanya orang Indonesia, orang Banjar tuh hobinya mepet. Ya. Ya kan? Adakah fasilitas yang ditawarkan? Kan tadi ya Pak Hatta juga mengatakan tolong dibikinkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi kan tidak hanya UMKM aja. Barangkali mungkin adik-adik diperdayakan untuk memandu jadi wisata atau paket-paketnya, memilihkan hotelnya. Adakah sudah dimikirkan itu oleh panitia? Ya, pertama di website kita nanti akan kita sediakan ada home untuk pilih mau beli baju, beli apa untuk baju alumni. Oh, baju alumni supaya datang dengan seragam yang sama. Betul. Bisnis sekali ya Bapak. Tepuk tangan dong untuk kedua panitia. Halo apa lagi Pak? Yang kedua di website kita sekarang lagi dikonstruksi. Jadi kita bertahap Bu. Yang penting pertama dulu bisa mendaftar, dikonstruksi informasi dari alumni, seluruh alumni kalau ada informasi peluang-peluang untuk masuk kerja. Yang kedua nanti akan kita bicarakan di Mobes juga bagaimana IKA alumni ini juga berperan mempertemukan koneksi usaha. Koneksi usaha ini dampaknya akan ekonomi sekali. Nah, di dalam sana siapa yang punya produk-produk dari alumni bisa kita masukkan ke dalam website. Soalnya ini kita rancang setelah kita jadikan websitenya, kepengurusan baru akan kami serahkan websitenya untuk bisa dikelola. Baik, artinya website yang ada saat ini paling utama adalah untuk mengkolek pendaftaran, kesiapan para alumni untuk hadir, sehingga mungkin panitia juga lebih prefer untuk mengarrange-nya berapa banyak yang hadir seperti itu. Tempatnya rencana di mana Pak Helmi?